Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoy, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, di antaranya adalah tampaknya dari beberapa perbankan big cap masuk, kemudian juga beberapa saham big cap lainnya. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 3.900, resistennya hingga 4.150. Kemudian ada Astra International, support yang bisa diperhatikan 6.100, resisten hingga 6.500. Kemudian dari perbankan big cap BBNI tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 8.650, resisten hingga ke 9.000. Kemudian juga ada BBCA, support yang bisa diperhatikan 8.500, resistennya ada di 9.000 ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Telkom terlebih dahulu Pak. Sebelumnya kalau kita flashback, Telkom sudah menyentuh ke level 4.400-an namun koreksi dalam kembali terjadi. Dan sudah kembali di bawah level 4.000-an meskipun hari ini tadi sempat menyentuh di 4.020. Analisis secara teknikal sehingga Telkom masuk ke dalam salah satu rekomendasi saham Anda. Telkom salah satu penggerak IHSG dan ini sangat menarik karena saya lihat mungkin industri telekomunikasi ya tahun ini mungkin bisa bagi dividen, Excel juga bagi dividen untung. Tapi jangan lupa bahwa Telkom selalu untung dari sudah lama ya, jadi dia stabil untung terus. Satu-satunya kendala bagi dia adalah ada investasi di GoTo yang itu selalu diributkan atau dipermasalahkan karena harga saham GoTo-nya turun begitu kan. Tapi memang kita harus ingat bahwa Telkom investasi di GoTo bukan untuk jual beli saham seperti kita, tetapi dia punya plan jangka panjang, ada istilahnya kerjasama bisnis yang bisa mendapatkan uang lebih besar itu. Dan itu mungkin yang belum dilihat oleh para investor. Jadi kalau kita lihat bicara murni back to Telkom tanpa ada GoTo-nya, sisi GoTo dibahas, harusnya kondisi Telkom ini sangat menarik karena harga murah, harga wajar harusnya dia bisa kembali ke arah level 5.000 seperti tahun ini. Gitu. Baik, dari sisi support tadi ada di 3.900 Pak Kiswoyo, sementara penutupan hari ini untuk Telkom ada di 3.980. Untuk rekomendasi buy untuk Telkom, apakah harus menunggu ke 39 atau 3.980 juga merupakan level yang sudah direkomendasikan, terutama untuk posisi cicil beli dalam hal ini? Kalau untuk Telkom, karena salah satu penggerak IHSG, saran saya tetap harus cicil beli, karena kita tidak tahu IHSG mau turun sampai seberapa, tapi saya masih optimis IHSG tahun ini akan bikin new high lagi di atas 7.500, sehingga harusnya di bawah 4.000 itu Telkom sudah mulai cicil beli. Jadi untuk cicil beli Telkom 4.000, terus kalau Astra itu kan di bawah 6.000 gitu. Jadi memang ada level-level di mana kita mulai cicil beli kayak Mandiri itu 5.000 kan di bawah. Nah ini kalau Telkom 4.000 udah diturun di bawah, waktunya kita beli aja. Beli bertahap aja terus karena low-nya dia 3.500 tapi kayaknya berat ke sana. Mungkin saya lihat low-nya 3.800 gitu untuk saat ini setelah kalau syukur-syukur tidak mencapai angka 3.800 selanjutnya akan langsung kembali naik ke atas 4.000 menuju arah 4.500 baru ke arah 5.000. Baik, dari saham pilihan pertama, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Astra International. Hari ini melemah di 1,18% dan ditutup di level 6.275. Analisisnya, terutama dari sisi teknikal untuk saham ICE. Astra ini memang kita level 6.000 itu sudah menjadi level support kuat, tapi kalau sampai ada turun di bawah 6.000 itu level aman untuk beli, tapi saya nggak tahu nih, saya jujur, karena memang kondisinya bagus, apalagi penjualan mobil sudah naik kembali, sudah pulih. Astra juga leadingnya ekonomi, jadi kalau mau tahu ekonomi baik apa enggak dari laporan keuangan Astra, kalau pendapatan dia sudah naik, net profit dia sudah naik, berarti artinya memang ekonomi kita sudah pulih, karena memang 50% lebih, 51% lebih pendapatan Astra itu disokong dari sektor otomotifnya. Sehingga saya lihat kalau sampai ada angka mendekati 6.000, mungkin 6.100 ke bawah itu sudah mulai cicil beli. Di bawah 6.000 lagi ya kita beli karena harusnya low-nya dia, kalaupun ada low di bawah 6.000 itu mungkin area 5.900, tapi jebol-jebol pun 5.800 sudah ketahan. Jadi kalau kita bicara awal tahun angka 5.500 mungkin masih ada harapan ke situ, tapi kalau lihat sekarang kayaknya sudah enggak karena laporan keuangan sudah bagus, dia juga sudah bagi dividen juga gede gitu kan.
Terus juga kita tahu ekonomi sudah membaik sehingga mungkin kalau ada di bawah 6.100 kita udah mulai cicil beli sih sebetulnya. Oke, resisten tadi di 6.500 Pak Kiswoyo, sebelumnya Betul. RSI sudah menyentuh ke level 6.700-an ini. Seperti apa Itu kan peluangnya? resisten jangka pendek 6.500, setelah Oke, tembus itu dia harusnya tahun ini harga wajar bisa sih di atas 7.500 kalau kita baik. bicara harga wajar. Oke, dari Astra International kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari perbankan Picap BBNI. Tadi pun juga sempat kita singgung, kita akan coba ulas lebih detail lagi. Analisis secara teknikal untuk BBNI, Pak Kiswoyo, dengan rekomendasi buy dan cicil beli di harga berapa? BBNI sebetulnya di bawah 9.000 ini menarik. Memang bottomnya dia tuh harusnya ada angka cukup jauh di 8.000, tapi sebelum ke 8.000 dia ada tahanan di 8.500. Sehingga kalau area sekarang udah 8.700 ini sudah mendekati 8.500 sudah layak untuk beli. Ini salah satu saham yang belum new high dan dia belum stock split. Karena sebelumnya kalau kita tahu Mandiri sudah stock split, BCA sudah, Mandiri sampai 2 kali ya, BRI juga sudah. Jadi BBNI ketinggalan. Jadi memang dulu ada rencana sebelum ada kejadian corona itu dia sudah ada mau stock split. Jadi waktu tahun itu sebelum ada kejadian corona, BRI sudah stock split, Mandiri sudah stock split, BBNI akan stock split. Cuma sayangnya ada kejadian corona, harga sahamnya longsor di bawah 10.000. Sehingga saya lihat harusnya tahun ini kalau dia bisa kembali ke atas 10.000, mungkin rencana stock split akan digaungkan kembali sehingga dia akan stock split. Sehingga target terdekat ya di atas 10.000 itulah gitu. Baik. Jadi mungkin dia akan coba new high lagi untuk BBNI. Oke, kita beralih ke saham pilihan terakhir, masih dari perbankan Picap BBCA, Pak Kiswoyo. Nah, BBCA ini menarik karena kita tahu bahwa ini perbankan swasta dan juga dia ada gap di area 8.500. Sehingga kalau ada turun pun sampai area 8.500, setelah itu dia akan kembali naik. Jangan lupa ini selalu saya bilang BCA itu dari saya dari awal muncul di IDX Channel ya, saya selalu bilang BCA ini saham anti cut loss. Jadi kalau beli itu jangan di cut loss, karena kalau turun pun ya average aja lah. Karena kita tahu bahwa dari tahun ke tahun bahwa harga saham BBCA ini pasti bikin new high terus. Memang high tahun kemarin sudah ditembus di tahun ini. Ya. Apakah dia bisa membuat new high lagi? Kemungkinannya masih bisa, tapi area 8.500 di bawah 8.600 lah ya, karena ada gap sampai 8.500. Jadi kalau mau beli dari sekarang sebenarnya bisa dicicil beli nih 8.700, 8.600, 8.500 turun di bawah itu boleh beli. Saya lihat low-nya itu kayaknya tidak turun di bawah 8.000 harusnya untuk BCA. Mungkin 8.500 sudah menjadi tahanan kuat. Sehingga harapan untuk bikin new high lagi di tahun ini masih ada. Dan tahun depan pasti akan new high. Karena sudah kebiasaan BCA. Level tertinggi yang sempat disentuh sebelumnya ada di 9.300, cukup jauh dari level penutupan diperdagangkan di sesi kedua hari ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan tadi sudah disampaikan, ada Telkom, Astra International, BBNI dan juga BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita akan menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama datang dari Bapak Joni di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Goto. Hari ini di harga 119 paling tinggi tadi. Tunggu di support berapa ini direkomendasikan? Karena harus menunggu ke level 110 dengan posisi teknikal saat ini katanya ini cukup susah, Pak. Hati-hati aja karena GoTo itu range-nya resistennya di 120. Kalau dia tembus 120 baru ke 130. Tapi kalau support bawahnya memang ada level 110. Tapi kalau jebol ke 110 dia akan turun ke arah 100. Memang sentimen positifnya dia akan baru masuk MSCI. Tapi jangan lupa bahwa ada pihak-pihak big fund besar yang sudah megang saham GoTo dari lama. Itu mereka sedang berusaha untuk jualan terus. Jadi makanya setiap kali ada kenaikan itu pasti akan ada penurunan cukup dalam karena mereka akan berusaha distribusi sebesar-besarnya. Jadi saran saya sih kalau bisa belum masuk jangan masuk, hati-hati karena ini tekanan jualnya sangat besar sekali begitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham MDKA, Pak Kiswoyo. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya berapa support yang harus diwaspadai untuk MDKA dan level entry direkomendasikan dengan pelemahan dalam yang terjadi? MDKA ini memang sebetulnya saya tidak tahu juga kenapa jelek ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara prospeknya masih bagus. Dia juga sudah menganggarkan untuk buyback. Memang buybacknya baru jalan, mungkin belum jalan sekarang, mungkin butuh waktu sebulanan lagi. Tapi Saratoga sebagai holdingnya pun sudah melakukan pembelian lagi, menambah kepemilikan ke MDKA. Jadi kalau kita bicara MDKA secara garis trend ini sudah uptrendnya patah. Jadi ada uptrend begini tuh sama dia sudah dipatah turun ke bawah. Ini memang kalau dibilang mengerikan, tapi kalau kita bicara dari sisi fundamental sebetulnya tidak ada masalah.
tambang emasnya bagus dan juga ada 2 tambang lagi di Kalimantan itu nikel, perak, dan tembaga belum digali itu besar juga katanya. Ya saat ini 3.000 masih menjadi support kuat ya, support kuatnya level 3.000 tapi memang kalau 3.000 jebol dia bisa kembali ke arah 2.000. Ini memang mengerikan dari sisi harga, tapi sebetulnya kalau kita lihat fundamental saya nggak takut gitu. Jadi saya memang belum tahu how low can you go, istilahnya seperti itu istilahnya. Jadi memang kita nggak tahu, tapi kalau memang sudah nyangkut, ya udah kita tunggu lagi di bawah aja. Mungkin di bawah 3.000 mungkin bisa, kalau mau 3.000 cicil beli dulu sedikit, kalau turun lagi sampai ke arah 2.500 kita baru beli lagi, 2.000 baru beli lagi. Baik. Karena memang kita nggak tahu low-nya seberapa, tapi perusahaan ini fundamentalnya bagus karena terbukti Saratoga nambah terus, MDKA pun buyback. Ingat, perusahaan kalau melakukan buyback, artinya di mata manajemen, di mata direksi itu mereka menilai harga saham sekarang ini udah murah, kemurahan. Dan biasanya akan mental ke atas, akan berbalik ke atas. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa saham yang melakukan buyback saham sendiri, harga sahamnya akan naik. Gitu. Oke, kombinasi secara fundamental dan teknikal untuk MDKA yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan juga aksi korporasi yang akan dilakukan oleh MDKA. Selanjutnya ada Bapak Andrew di Tangerang Selatan menanyakan saham Antam, harganya turun terus ini. Bagaimana analisisnya Pak Kiswoyo, prospek ke depannya untuk Antam? Secara teknikal Pak. Antam, oh iya turun terus nih. Ini kayaknya turunannya nanti baru akan ada support ketahan di area 1.900. Kalau 1.900 jebol dia ke arah 1.800. Ini soalnya range sideway-nya barusan dijebol ya. Dia ada range sideway di area 2.000 itu sebetulnya, tapi sudah dijebol sehingga saya lihat dia masih akan melanjutkan ke penurunannya. Jadi hati-hati ya untuk Antam juga nih. Oke, level support berapa yang bisa diperhatikan Pak kalau ingin entry untuk Antam? Saran saya sih jangan entry dulu ya, karena ini sama kayak MDKA nih, soalnya break supportnya barusan dijebol. Sehingga baik. Level berikutnya lagi adalah 1.900 tapi bisa turun ke 1.800 juga sih. Jadi jangan dulu lah. Baik, selanjutnya kembali tidak menyebutkan nama dan lokasi, masih dari saham yang sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Adaro Mineral, prospek kedepannya seperti apa Pak Kiswoyo? Level support yang bisa diperhatikan untuk ADMR sebelumnya di perdagangan November masih bergerak di 2000-an dan posisi saat ini sudah di 800-an Pak Kiswoyo. ADMR ini kan memang saham baru IPO ya, jadi ketika saham baru IPO sudah naik tinggi, saham IPO sudah naik tinggi, dia sudah turun sangat dalam. Jadi memang kalau saya boleh bilang IPO-nya ini memang sudah premium, artinya memang waktu IPO itu sudah dengan harga sangat mahal. Sekarang lagi masa-masa normalisasi ya kalau saya lihat. Pak, sampai kapan normalisasinya? Nah ini kita tidak tahu karena support kuat di level 1.000 pun sudah dijebol. Sehingga tahanan berikutnya ini kalau saya lihat ini mungkin ada di area sekitar 700-an sampai 800 ya. Kalau 700 sampai 800 jebol dia bisa ke 500 ini. Jadi ini memang dalam banget. Kita belum tahu. Nah ini masih masa normalisasi lah saya lihat. Gitu. Baik. Untuk Adaro Mineral hari ini melemah di 5,62%, 840. Koreksi cukup dalam dari harga 2.000-an diperdagangkan November tahun lalu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih juga Pak Kiswoyo, sehat selalu Pak. Oke, siap, thank you. Baik, ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.